Nah, kalau gengsi kita terlalu besar, itu akan benar-benar merugikan kita secara ekonomi. Tapi apakah kalau kita hanya untung saja itu bisa membuat investasi kita berhasil? Hai sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Hidupi Andika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar mengenai analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang ya agar tertanam dalam diri kita sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang super jitu yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan edukasi, ya video-video edukasi tentang investasi. Stay tune terus. Baik, rekan-rekan semua, saya sudah pernah membahas tentang bagaimana caranya kita mengatur pengeluaran kita, ya, dengan cara yang namanya menekan keinginan. Ya, jadi pengeluaran kita itu kan pada dasarnya hanya terdiri dari kebutuhan dan keinginan. Ya, sebenarnya kelihatannya kita butuh, tapi ternyata itu adalah kita ingin. Ya, contoh misalkan kita makan, untuk pengeluaran untuk makan. Kalau kita ngomong kebutuhan, itu butuh makan, ya sebenarnya makan di warteg atau masak sendiri aja kita sudah bisa. Nah, tapi kita ternyata ingin, kebanyakan inginnya, ingin makan di fast food, ingin makan di restoran, ya restoran bintang 5, yang mana itu akan menekan ya yang namanya membengkak ya, pengeluaran kita menjadi membengkak atau menekan pemasukan kita. Nah, ya. Jadi memang namanya ini diperlukan rincian yang benar-benar detail. Kita tulis satu-satu pengeluaran kita itu sebenarnya apa aja, ya. Untuk konsumtifnya apa saja, ya. Makan, kemudian rekreasi, kemudian ada namanya mungkin biaya nongkrong ya. Kalau kita ngomong nongkrong, nongkrong di teras saja sudah cukup ya. Nah, itu kan kalau kita ngomong kebutuhan, kebutuhan untuk nongkrong. Kita nongkrong di teras dengan kopi hitam, dengan satu pisang goreng aja udah cukup. Tapi kalau ngomongnya di ya kafe kekinian, kafe kopi kekinian, nah inilah ya kan membebani yang namanya pemasukan kita. Pengeluaran jadi membengkak. Nah, ya sekarang saya akan berikan contoh ya. Kenapa kalau misalkan keinginan kita terlalu besar, ya keinginan itu kan identik dengan yang namanya gengsi. Nah, kalau gengsi kita terlalu besar, itu akan benar-benar merugikan kita secara ekonomi. Nah, contohlah kalau kita misalkan ingin membeli sebuah motor, ya. Motor itu kalau tergantung tujuan ya, tergantung tujuannya. Tapi kalau motor itu sudah pasti merupakan yang namanya cost atau biaya atau liabilitas, ya. Karena akan ada namanya biaya di sana, biaya penyusutan, biaya bensin, kemudian ada biaya servis, biaya pajak, ya. Tapi kalau misalkan tujuannya itu memang untuk kebutuhan kita, untuk memang kita biar bisa mobile, tempat kerja, untuk menghemat waktu ya. Nah, itu kan sah-sah aja ya. Bukan berarti kita tidak boleh yang beli namanya motor. Nah, itu kan sah-sah aja. Tapi tergantung sekarang tergantung kebutuhan kita, ya, tujuan kita beli motor itu seperti apa. Nah, tadi misalkan ini kita kan bahas tentang orang yang tidak memikirkan investasi, artinya orientasinya tidak ke depan. Ya, dia lebih memikirkan eh, gengsinya atau keinginannya ketimbang yang namanya masa depan. Nah, jadi orang tadi ingin beli motor, ya karena keinginannya terlalu besar, dia ingin motor yang sekelas motor Matic sekarang yang badannya apa namanya yang fiturnya sudah canggih, ya.
kita bilanglah harganya kalau kita beli cash ya, atau lunas, tunai itu sebesar 23 juta. Nah, 23 juta. Nah, karena orang ini dia memiliki penghasilan UMR, ya dia kan tidak mungkin beli langsung cash kan. Dan juga orang ini merupakan orang yang tidak orientasi ke depan. Dia kemudian daripada saya nabung beli, lebih baik saya bayar cicil. Nah, cicil di sana menggunakan jasa finance. Oke, tadi misalkan kita beli motor di jasa finance dengan nyicil, anggaplah DP awal itu 2 juta. Nah, 2 juta kita nyicil selama 3 tahun. Nah, jadi otomatis cicilan pertama DP tadi yang 2 juta itu kan masuk ke cicilan pertama. Sehingga sisa 35 bulan lagi. 35 bulan lagi, ternyata cicilan per bulannya adalah 800.000. Nah, sehingga pada saat lunas, ya pada saat lunas itu 800.000 dikali 35 itu adalah 29 juta. Ditambah 2 juta DP awal adalah 31 juta. Nah, 31 juta teman-teman. Ya, bayangin nih kalau teman-teman paham tentang ekonomi, ya teman-teman beli yang nilainya 23 juta di harga 31 juta. Iya, kan ngeri ya. Kalau teman-teman paham nih, mungkin teman-teman bilang oke lah, kalau mencicil itu membantu banget ya, membantu banget kalau kita eh, penghasilannya UMR. Nanti kalau misalkan kita ngumpulin, ujung-ujungnya nggak terkumpul, mungkin gitu mindsetnya. Ya saya ngumpulin sekarang, berapa saya bisa sisihkan untuk nabung motor tadi, misalnya 1 juta, 2 juta, ya bulan ketiga 1 juta, terus seperti itu, ternyata ada dana darurat, kemudian dipakai. Mungkin begitu mindsetnya, daripada saya nanti habis uangnya nggak karuan, lebih baik saya langsung aja cicil. Nah, seperti itu ya. Bahkan kalau secara ekonomi kan ngeri, ya nilai dengan harganya tidak sebanding. Nah, oke, misalkan tadi setelah 3 tahun ya setelah lunas, kemudian datang lagi nih motor yang lebih canggih, ya fiturnya lebih keren, bodinya lebih mantap, aduhai. Nah, ini orang karena memang dia selalu fokusnya keinginan, nah, kemudian dia ingin beli lagi yang tadi, motor yang baru tadi. Nah, motor yang awal itu dijual. Nah, karena sudah 3 tahun, ya digempur oleh model yang lebih baru, otomatisnya harganya menjadi turun. Belum lagi ada biaya penyusutannya, misalnya catnya sedikit tergores, ya bannya agak aus, otomatis kan harganya pasti turun. Anggaplah tadi dia jual setelah 3 tahun itu di angka 15 juta. Ya 15 juta udah bagus, kadang-kadang 10 jutaan lagi. Nah, anggap saja 15 juta. Nah, ya teman-teman sekarang harus hitung. Tadi 23 juta dibayar 31 juta. Itu aja sudah rugi 8 juta. Nah, sekarang ada rugi lagi. Ya, 31 juta dijual 15 juta. Nah, ya 16 juta ruginya. Nah, 16 juta. Nah, oke lah, misalkan 23 juta menjadi 15. Ya, ada 8 juta. Tadi 23 ke 31 ada 8, kemudian 23 ke 15 ada 8, total 16 juta ada rugi. Nah, orang ini ya, kalau misalkan dia tidak karena memang dia tidak paham, oke lah aku nyicil, aku terbantu. Padahal biaya ini tidak dia hitung, dia tidak paham. Nah, ini kan sebenarnya balik lagi ya ke tujuannya. Kalau memang dia tujuan dia mencicil, tapi kalau memang tujuannya untuk investasi, ya kita perlu hitung juga sih untuk bagaimana kita menghitung returnnya. Tapi setidaknya dia orientasinya sudah ke depan, dia mikir tentang investasi. Saya misalkan beli motor, saya nyicil, tapi saya untuk sewakan, ya. Nah, jadi kan ada yang namanya penghasilan dari sana, ada return ya, imbal hasil. Meskipun return atau imbal hasil itu harus kita hitung juga, ya biaya-biayanya agar benar-benar menjadi return, ya tidak kita misalkan dapat bulanan, misalnya dapat uang sewa sekian, tapi ternyata kita tidak hitung biaya-biaya, ternyata impas. Nah, ini juga perlu ada perhitungan, tapi setidaknya dia sudah berpikir ke depan. Ketimbang dia beli motor, tujuannya untuk gaya-gayaan tadi. Oke, kita lanjut. Misalkan dia beli motor tujuannya untuk disewakan. Ya, tadi cicilan per bulan kan 800.000. Nah, dia sewakan nih. Dia waktu sewakan, di bulan pertama itu 1 juta. Nah, berarti kan ada untung kan 200.000. Nah, bulan pertama pun itu kan motor masih keras, nggak mungkin ada yang namanya biaya servis kan. Nah, kemudian di bulan kedua ya tidak dapat apa namanya tidak dapat sewa. Nah, dia rugi di sana. Nah, intinya memang harus biaya sewa itu harus lebih tinggi ketimbang cicilannya. Nah, kemudian juga
nanti harus dihitung ya, apakah nanti motor tersebut ada biaya namanya ganti oli, kemudian ada biaya servisnya, kemudian pajaknya. Nah, itu harus dihitung. Ya, jadi memang susah-susah gampang ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang investasi, itu kan adalah mencari untung, mencari return atau imbal hasil. Tapi apakah kalau kita hanya untung saja itu bisa membuat investasi kita berhasil? Ya balik lagi ke video saya sebelumnya, ada yang namanya tolak ukur. Ya sama, kalau tadi misalkan dia cicilan, ya tolak ukurnya adalah cicilan tadi. Bagaimana uang sewa tadi setiap bulannya itu bisa melebihi biaya cicilannya. Cuma ada variabel-variabel lain yang memang harus eh, dimasukkan dalam perhitungan agar returnnya itu memang menunjukkan memang benar-benar berhasil kita investasi. Nah ya, jadi teman-teman eh, janganlah ragu ya untuk kita terlihat, walaupun terlihat lebih sederhana ya, tapi memang kita memikirkannya ke depan atau investasi. Ya saya berikan contoh deh, misalkan orang-orang hebat ya, kayak ada Mark Zuckerberg, kemudian ada Warren Buffett ya yang di luar negeri. Ya kalau dalam negeri ada Bapak Sandiaga Uno ya. Beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat yang dimana pikirannya adalah tentang investasi. Ya investasi, investasi, investasi. Bahkan seorang Jeff Bezos saja, ya itu 97% kekayaannya adalah di saham ya, di saham Amazon. Dia pegang uang cash hanya sekitar kurang lebih 3%. Walaupun 3% itu dalam jumlah triliunan, ya triliuner. Tapi ya dari perbandingan kita lihat bahwa orang-orang hebat, ya dia memang mikirnya investasi. Tidak apa-apa terlihat agak sedikit sederhana, pakai celana pendek, ya pakai baju kaos biasa, kaos polos, bahkan celana jeans yang mungkin harganya tidak sebanding dengan pemasukannya dia peroleh, dengan kekayaannya dia, dengan total kekayaan. Ya, jadi memang kita harus pahami betul ya, bahwa memang kalau kita ingin kaya dari investasi, kita harus mulai investasi sekarang, selagi masih muda, agar kita bisa menikmati masa tua kita. Nah, dari hasil investasi itu. Tapi, bagaimana cara kita bisa berinvestasi kalau misalkan tidak bisa kita menyisihkan dana lebih dari pemasukan yang kita peroleh. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan dana lebih? Ya, balik lagi ke poin pertama. Kita harus yang namanya membatasi keinginan kita. Pengeluaran ini benar-benar kita harus kontrol, kita harus rincikan secara jelas. Yang mana saja pengeluaran kita yang termasuk ke keinginan, ya, yang mana pengeluaran kita yang masuk ke dalam kebutuhan. Jadi kan kalau kita ngomong kebutuhan, ya, itu kan adalah papan, pangan, dan sandang. Itu kalau kita ngomongin kebutuhan primer. Ya, ini harus harus kita penuhi dulu, ya, pangan, kemudian papan dan sandang. Ya, sandang ini oke lah, misalnya kita ngontrak aja cukup. Ya, kontrak juga harus kita sesuaikan. Ya, jangan sampai kita kontrak yang mungkin yang terlalu eksklusif gitu ya, tidak sesuai dengan penghasilan kita yang UMR. Oke lah kalau misalkan penghasilan kalian di atas UMR, 3 kali UMR, 4 kali UMR, tidak masalah. Tapi kalau masih UMR, segera ubah pengeluaran kalian, sesuaikan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan primer tadi. Ya, sandang, kemudian pangan dan papan. Agar kalian bisa menyisihkan dana lebih. Ya, jadi dana lebih ini baru kita investasikan. Ya, jangan sampai seperti orang yang pertama tadi, dia tidak bisa mengatur pengeluarannya, ya, dia lebih mementingkan gengsi, ya, dia membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada nilainya, tidak memiliki investasi, dan saya bisa jaminkan orang yang seperti tadi adalah orang yang mental miskin, yang masa tuanya dia akan terus bekerja sampai tua. Nah, sudah tua dia bingung mau ngapain. Ya, nah jadi saya anggap ya, setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman mulai rincikan pengeluaran teman-teman yang mana aja yang termasuk keinginannya lebih besar, ya. Oh, ternyata pengeluaran ini keinginan nih, pengeluaran ini keinginan. Ubah, ya, jadi kebutuhan. Tujuannya apa? Supaya teman-teman memiliki dana lebih, kemudian bisa memilih investasi. Nah, kemudian kalau teman-teman beli barang pun ya, kalau misalkan untuk tujuannya untuk apa namanya, walaupun itu adalah biaya, tapi kalau misalkan itu merupakan kebutuhan, tidak apa-apa teman-teman.
Ya, tapi kalau misalkan bisa sebagai aset investasi, lebih bagus lagi. Ya, seperti contoh motor tadi, kalau misalkan disewakan, dia lebih bagus lagi. Nah, oke, ya teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti saya akan bahas banyak lagi tentang mindset-mindset ya, tentang bagaimana kita mengatur pengeluaran. Jadi kita harus berinvestasi, berinvestasi, berinvestasi. Dari mana duitnya untuk investasi? Dari dana lebih. Dari mana dana lebih itu? Ya dari pengeluaran yang kita atur berdasarkan pemasukan yang kita peroleh. Ya, jadi stay tune terus, nyalakan selalu lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama dalam mendapatkan info-info dan update-update menarik dari video-video saya. Saya Iwan Ilpi Andika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.